Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan satu materi berkenaan dengan adab kepada orang tua. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak video ini dengan baik dan sudah menyiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua. Setelah menyimak video ini, Bapak berharap kalian mampu memahami makna adab kepada orang tua, kemudian mampu mengetahui dalil Al-Quran tentang adab kepada orang tua, dan mampu menentukan contoh adab kepada orang tua sesuai gambar yang diberikan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berlanjut lebih jauh, Bapak akan menjelaskan dulu apa arti adab itu. Banyak ya mungkin yang sudah mengetahui apa itu adab. Kita sering mendengar adab makan, adab minum, adab tidur, dan adab-adab yang lainnya. Namun saat ditanya apa makna adab, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa sih adab itu? Oleh karena itu Bapak akan menjelaskan secara ringkas dan mudah dipahami. Secara mudah, adab bermakna cara bersikap seseorang atau tata cara dalam memperlakukan sesuatu. Contohnya, saat kita makan, maka adab yang terbaik adalah makan menggunakan tangan kanan, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat kita minum, maka tata cara yang baik dan yang benar menurut agama kita yaitu minum sambil duduk, tidak sambil berdiri. Oleh karena itu sekali lagi, makna adab adalah cara bersikap seseorang atau tata cara dalam memperlakukan sesuatu. Nah, penting sekali memiliki adab. Karena apa? Dengan adab ini, seseorang akan lebih mudah dalam menuntut ilmu dan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa adab dulu baru ilmu. Orang beradab sudah pasti berilmu. Namun orang berilmu belum tentu beradab. Oleh karena itu, mempelajari adab menjadi sangat penting bagi kita semua, khususnya sebagai umat Islam. Baik, selanjutnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adab kepada orang tua itu sangat banyak. Namun, pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan beberapa ayat yang memang mencakup tentang perintah menegakkan adab kepada orang tua. Salah satu ayatnya adalah terdapat dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Nah, pada ayat ini Allah mengingatkan kita agar kita tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, dan hendaklah kita berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Pada ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Yang artinya,
Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Nah, di sini Allah mengingatkan kita bahwa orang tua kita, khususnya ibu, sudah bersusah payah dalam mengandung kita. Bersusah payah pada awalnya ya, saat di usia kehamilan di awal-awal, suka muntah-muntah atau pusing atau yang lain sebagainya. Mengandung kita selama 9 bulan. Setelah lahir, ibu kita juga harus menyusui kita selama 2 tahun. Apakah cukup sampai sana? Tidak. Ibu juga sudah merawat kita sampai hari ini. Dari pagi sampai malam terus-menerus, tanpa henti-hentinya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, masih semangat? Di bagian selanjutnya kita akan menyimak beberapa gambar yang berkaitan dengan adab kepada orang tua. Kita perhatikan dulu gambarnya. Baik, ada 3 buah gambar. Gambar yang pertama menjelaskan tentang seorang anak saat hendak keluar rumah. Coba kalian perhatikan, apa yang dilakukan mereka? Betul, mereka mencium tangan kedua orang tua, kemudian sambil mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini harus kalian praktekkan juga ya di rumah, saat kalian hendak keluar rumah, ataupun saat kalian datang ke rumah. Sudah seharusnya kalian membiasakan untuk meminta izin, pamit sambil mengucapkan salam. Agar apa? Agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambar yang kedua menjelaskan tentang seorang anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya saat selesai sholat. Nah, apakah kalian suka berdoa tidak untuk kedua orang tua? Nah, di sini kita harus juga membiasakan setelah selesai sholat, maka harus meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Apa doanya? Masih ingat? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, gambar yang terakhir sama. Di sini ada seorang anak yang sedang menaati ibunya. Jadi selama itu bukan perbuatan dosa, maka seorang anak wajib menaati kedua orang tuanya. Pada slide ini, mari kita perhatikan satu gambar yang menerangkan tentang seorang anak yang sedang berbuat kasar kepada ibunya. Coba, menurut kalian, apakah perbuatan ini diperbolehkan atau tidak dalam Islam? Betul. Islam sangat melarang umatnya berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Terlebih kepada seorang ibu. Jadi kita tidak boleh berbuat kasar kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena yang pertama, tadi Allah sudah menerangkan kepada kita, kita diperintahkan agar berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Yang kedua, kita juga dilarang untuk berbuat kasar kepada kedua orang tua. Karena mereka telah mendidik kita sampai saat ini. Bisa dibayangkan oleh kalian bagaimana jika orang tua kita
tidak mengurus kita sampai saat ini. Saat kita lahir mungkin kita bisa dibuang, bisa dihanyutkan ke sungai agar tenggelam, atau bisa dilakukan hal yang lainnya. Tapi kita wajib bersyukur. Allah telah menurunkan rasa kasih sayang kepada hati kedua orang tua kita. Sampai saat ini, alhamdulillah kedua orang tua kita masih menyayangi kita. Oleh karena itu, sebagai anak soleh, mari kita doakan mereka. Meminta ampun kepada Allah agar Allah memberi ampunan kepada kedua orang tua kita. Nah, demikian yang dapat Pak Yoma sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.